Halo, halo, halo. Ketemu lagi di dalam program Petrikor. Petrikor yang 19 ini ya. Program di mana kita menyelam dalam makna kata ya. Untuk Petrikor yang 19 ini kita mau bahas tentang statistika inferensial yang lanjutin yang kemarin yang bulan lalu ya, ini kira-kira sebulan yang lalu. Kemarin mungkin kita baru membahas 4 kata ya, data, distribusi data, pengukuran, dan variabel. Itu fungsinya untuk untuk memahami gambar ini sebenarnya ya. Sebentar. Jadi ini adalah yang kemarin tak sajikan dalam bentuk PowerPoint. Ini udah aku bikin diagramnya secara komplit gitu ya. Ini basically kalau belajar statistika lanjut, statistika inferensial, ini semacam peta pikirannya gitu ya. Jadi sangat ditentukan oleh pertanyaan penelitiannya apa. Nanti setiap alat statistikanya, jadi alat analisis statistikanya itu ditentukan dengan itu, datanya seperti apa, distribusinya parametrik atau tidak, normal atau tidak gitu ya. Itu makanya perlu paham tentang data, distribusi data, lalu apalagi variabel pengukuran gitu ya. Apa yang dimaksud dengan pengukuran, apakah pengukurannya independen ataukah berulang gitu. Berapa jumlah independent variabelnya gitu. Jadi perlu memahami itu, kata-kata tersebut, untuk bisa memahami ini peta pikiran dari statistika inferensial secara keseluruhan nih, semacam big picture-nya gitu ya, gambaran besarnya. Jadi kalau belajar statistika inferensial, basically pertanyaannya cuma 3 gitu, cari korelasi, perbedaan, atau memprediksi luaran. Kalau cari korelasi ya terkait dengan koefisien korelasi gitu ya. Nyari perbedaan ya ada beberapa, tapi yang prominent 2, t-test sama ANOVA gitu ya. Kalau t-test dan variasinya untuk yang non parametrik dan sebagainya, ini satu keluarga t-test di sini. Dan ANOVA itu ya macam-macam ya, beserta variasinya. Jadi ini untuk yang kelompok datanya lebih dari 3 atau lebih gitu ya. Jadi ini keluarga ANOVA di sini gitu. Nah, untuk menavigasi itu perlu memahami 4 kata yang kemarin sudah kita bahas gitu ya. Jadi ada data, distribusi data, pengukuran, dan variabel. Nah, untuk yang kedua ini, yang bagian 2, kita akan menyelam dalam kata-kata 4 kata ini. Aku punya 4 kata lagi: parameter, statistik, galet, dan distribusi peluang. Sekaligus mungkin aku mau merevisi aku kemarin yang untuk statistika inferensial yang pertama itu ada semacam kesalahan sedikit gitu ya, pemahaman. Jadi nanti kita benarkan, kita koreksi, maaf. Nah, ini tujuannya kemana? Tujuannya ini sebenarnya pada akhirnya adalah untuk memahami cara berpikirnya. Kalau kemarin kan gambaran besarnya gitu ya. Oh, kalau penelitian, risetnya untuk kuantitatif, nyari apa, lalu alat statistik yang bisa dipakai apa. Nah, yang bagian kedua ini aku pengen menyajikan bahwa cara mikirnya tuh gini loh, gitu. Cara landasan berpikirnya untuk statistika inferensial gitu. Oke, langsung saja ya. Jadi kata pertama itu parameter. Parameter itu dari Yunani. Jadi dia dari 2 kata yang disambung, para dan metron gitu.
intinya parametros. Ya, ini parametros itu pengukuran yang tidak langsung atau di seputar pengukuran itu gitu ya. Parameter. Cuman ketika diserap jadi bahasa Inggris dan kemudian itu yang kita serap bahasa Indonesia, itu ada setidaknya dua pemahaman parameter. Yang pertama itu yang secara garis besar, yang namanya parameter itu batasan ya, atau faktor-faktor yang menentukan sebuah sistem berjalan, kayak misalnya di ekonomi ya, parameter ekonomi, atau parameter dalam matematika juga secara umum mungkin batasan-batasannya, parameternya apa saja gitu. Tapi khususnya untuk di statistika gitu, parameter itu adalah nilai populasi sebenarnya. Nilai populasi yang biasanya diperkirakan dari sampel yang kita dapat gitu. Jadi makanya indirect measurement kan ya. Jadi kadang-kadang soalnya ngukur populasi yang beneran tuh sulit gitu ya. Makanya eh, kalau nilai dari populasi itu parameter, nilai dari sampel itu statistik. Jadi statistik itu kita pernah bahas statistika di Petrikor yang sebelumnya yang tentang cabang-cabang matematika itu ya. Yang tadinya dari kata status, terus negara, istilahnya apa? Kayak ilmu ukur negara gitu ya, statistika di dalam bahasa Jerman. Kalau di bahasa Indonesia dibedakan antara statistika yang ilmunya dengan statistik. Statistik itu sebuah nilai. Nilai yang diambil dari sampel gitu ya. Kalau parameter tadi nilai yang diambil dari populasi. Jadi memang ketika kita bicara statistika inferensial, itu bicaranya tentang sampel dan populasi. Eh, Kebanyakan data yang kita peroleh itu data sampling saja sebenarnya ya. Data kita seringkali akan sulit melakukan apa istilahnya, kalau mengambil nilai populasi itu harus pakai, aduh aku kok lupa namanya. Eh, lupa. Tapi semuanya harus diambil dan seringkali itu tidak mungkin. Terutama kalau di bidang pendidikan ya, itu misalnya kita melakukan tes gitu ya, melakukan tes pengukuran pakai tes atau pakai kuesioner, itu yang kita ukur pasti adalah sampling, karena yang diukur lu latent variable kan, sesuatu yang nggak kelihatan. Misalnya apa? Kecerdasan gitu. Apakah hanya dengan satu tes satu waktu kita bisa mengetahui kecerdasan seseorang dari situ? Kan enggak. Jadi misalnya, oh ini anak dites nilainya IQ-nya misalnya 112 gitu. Terus apakah itu mewakili dia yang sebenarnya? Kan enggak, itu sampling aja sebenarnya. Jadi seringkali yang bisa kita ambil itu adalah nilai sampelnya atau statistiknya. Nah, statistik itu nilai dari sampel, kalau parameter nilai populasi. Nah, ketika kita memperkirakan nilai populasi, itu ada galat. Galat itu error atau apa, kesalahan ya. Asal katanya dari Arab, ghalat gitu ya, ghalat pakai pakai kol-kol lah ya, pok gitu. Aslinya bermakna kesalahan intelektual gitu ya. Contohnya ini ada apa nih? Ghalatun fil hisab. Oh, kesalahan dalam perhitungan itu misalnya. Jadi ghalat itu yang kita adopsi jadi galat itu adalah kesalahan tapi yang sifatnya intelektual, itu galat. Jadi kita serap. Nanti kita akan lihat kalau dalam statistika galat itu seperti apa kira-kira gitu ya. Basically error ya. Kesalahan perhitungan, kesalahan pengukuran gitu. Itu galat. Dan yang terakhir, kita perlu memahami distribusi peluang ini sekaligus mengkoreksi kesalahan saya di yang statistika pertama, kesalahan pemahaman tentang distribusi. Jadi yang normal bukan data tapi peluangnya ya. Jadi untuk parametrik dan non parametrik itu yang benar, yang bentuknya normal adalah distribusi peluangnya. Nanti akan kita lihat juga. Saya punya satu contoh yang eye opening untuk saya sendiri ya, ke pengalaman baca buku
statistika. Peluang kalau dari segi etimologis, kata dasarnya luang. Luang itu aslinya Proto Austronesia, eh, aslinya adalah luang ya. Bahasa Jawanya luang ya, luang. Luang. Hole in the ground. Hole in the ground itu apa? Lubang di tanah gitu. Kok bisa peluang jadi bermakna sekarang ya? Peluang itu apa? Opportunity gitu ya. Atau apa? Probabilitas ya, kalau kalau bahasa Inggrisnya kan yang probability distribution gitu ya. Di Indonesia kan distribusi peluang, karena eh, dengan adanya kekosongan itu kan luang ya, ada lubang. Dengan adanya lubang, dengan adanya kekosongan itu ada ketidakpastian gitu maksudnya ya. Jadi yang bisa diisi dengan apapun kita nggak tahu gitu. Jadi akarnya dari sana. Kata ini luang itu sendiri untuk kata dasarnya tersebar mulai dari Indonesia sampai ke Hawaii sampai ke New Zealand, sama ya Proto Austronesia. Sebarannya cukup luas, cuman ketika sudah sampai Hawaii dan New Zealand itu engnya hilang, jadi cuma lua gitu ya, lua, luang, lua. Oke, nah saya ingin ini etimologinya sampai sini ya. Parameter nilai dari populasi, statistik nilai dari sampel, galat itu error, kesalahannya, dan distribusi peluang itu ya probability probability distribution gitu, nanti akan kita lihat. Ketika saya baca buku statistika yang salah satunya yang salah satu buku yang ketika kita menangis membacanya, bukan karena terharu tapi karena aduh kok susah banget ya, itu buku statistika itu, Introduction to Statistical Analysis tuh biasanya aduh nangis-nangis bacanya karena susah dipahami. Itu ada satu yang nanti akan saya share ya, tentang cerita dua kelinci. Cuman ya ini untuk mengkoreksi yang lalu, yang dilihat untuk parametrik non parametrik itu bukan sebaran data tapi sebaran peluangnya. Sebaran peluang data ini terkenal banget ya kemarin, normal distribution. Eh, jadi yang ada di bawah luasan ini tuh nilai peluangnya, nilai probability-nya. Makanya nanti ada yang namanya p-value dan sebagainya itu berikutnya ya. Itu peluangnya. Jadi bukan masalah datanya tersebar seperti apa, tapi nanti kita lihat sebaran peluangnya seperti apa. Kalau sebaran peluangnya data, munculnya data itu normal, itu datanya namanya parametrik gitu yang kita ambil. Itu kelompok data, itu kelompok data parametrik ya. Jadi bukan bukan masalah eh, datanya tersebar berbentuk lonceng, tapi peluang munculnya data itu seperti ini gitu ya. Makanya ini yang saya bilang landasan berpikirnya statistika itu probabilistik, jadi peluang, tentang peluang. Langsung aja ya, kisah dua kelinci ini saya dapat dari salah satu buku ya, Introduction to Statistical Analysis. Saya lupa yang ngarang siapa, tapi ya dia ngasih contoh seperti ini. Ada seekor ada seorang, bukan seekor ya. Ada seorang peternak kelinci punya 6 kelinci. Beratnya dalam ons ini ya, 11, 16, 12, 15, 16, 14 gitu ya. Nah, kalau dihitung rata-ratanya itu rata-ratanya 14 ons. Rata-rata beratnya ini ya. Nah, karena ini seluruh populasi kelinci yang dia punya, makanya logonya, simbolnya dalam huruf Yunani, letter Greek letter gitu. Ini parameternya 14 untuk raratanya. Variansnya uh, ukuran keberagamannya nanti kita bahas di yang statistical inferential 3 ya, untuk mulai nyenggol yang deskriptif. Jadi kita kayak kebalik gitu, nggak apa-apa. Itu 11/3 itu variansnya. Nanti angka ini akan muncul lagi ya. Nah,
Kebetulan ini petaninya agak kurang kerjaan nih ya. Jadi untuk tahu eh, berat, jadi dia pengen tahu beratnya kelinci-kelincinya dia, itu dia cuman ngambil dua kelinci ya. Ini jadi makanya kisah dua kelinci. Jadi ini nilai samplingnya dia dua, dia samplingnya jumlah sampelnya dua sebagai sampel dengan pengembalian. Jadi bisa aja dia ngambil eh, jadi bisa ngambil kelinci yang sama sebenarnya ya gitu. Jadi seperti apakah kemungkinan rata yang bisa didapat oleh si peternak itu? Jadi semua yang mungkin terjadi. Jadi kalau dia ngambil 11 terus ngambil 11 lagi, yang 11 ons tadi ya. Itu rata-ratanya tentu saya 11. Kan beda dengan eh, kalau kita hitung semuanya, yang 6-6-nya kita jumlah, terus kita bagi 6 jadi 14. Yang sama itu cuman ini kebetulan sama 14, 14 kebetulan sama di sini. Jadi ada beberapa kejadian yang kebetulan sama, tapi ini adalah semua kejadian yang mungkin ya. Jadi semua kejadian yang mungkin kelinci itu tertimbang, itu bisa muncul 11 kilo, bisa muncul 11,5, ini ada, dan seterusnya sampai paling banyak 16 kilogram. Jadi kalau di rata-rata yang semuanya ini, jadi ini 11 tambah 13 tambah 11,5 dan seterusnya ditambah sampai sini, terus dibagi dengan ini berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dibagi 36, itu rata-ratanya 14 sama dengan parameternya. Jadi rata para rata-rata, ini kan rata-rata, terus kita rata lagi, rata dari para rata-rata itu akan sama dengan nilai parameternya 14 ons. Sedangkan variansnya, apa variasi dari sini, varians dari para rata ini tadi 11/6, di mana aslinya nilai parameternya untuk nilai keberagamannya itu tadi 11/3 ya. Cuman munculnya 11/6 karena dibagi sama jumlah sampelnya. Jadi variansnya jadi 11/6 kalau dihitung dari sini ya. Jadi apa namanya? Ini dikurangi dengan apa? Selisihnya ini ditambah dengan selisih nilai ini dengan rata ditambah dan sebagainya. Nanti kita bahas berikutnya lah untuk statistik deskriptifnya ya. Nah, ketika ada yang namanya varians, ada yang namanya standar deviasi, itu mungkin besok saya jelaskan. Standar deviasi itu basically square root-nya atau akarnya variansnya biar satuannya sama gitu ya. Standar deviasi dari para rata disebut standar error of estimate. Jadi galat ya. Jadi yang namanya galat adalah standar deviasi dari keseluruhan yang mungkin itu standar error of estimate-nya atau galatnya. Ini ya, jadi galat itu di situ tadi. Kesalahan, kalau aslinya apa? Kesalahan intelektual gitu ya. Kesalahan pengukuran, kesalahan dan sebagainya. Tuh, kalau table tadi kita buat histogramnya, kita table histogram, ini semua nilai rata yang mungkin muncul dan kemunculannya yang 11 itu satu kali, misalnya tadi ya. Ini 11 satu kali, yang satu kali muncul saja. 11,5 tuh muncul dua kali gitu. 11,5 muncul dua kali di sini dengan di sini. Dan seterusnya 12 muncul satu kali dan seterusnya sampai 16 muncul 4 kali gitu. Jadi ini kemunculannya frekuensi dari nilai rata. Nah, ketika kita memetakan distribusi kemunculannya yang satu kali itu ada berapa dan sebagainya, itu kita jadi punya distribusi peluang. Kalau ini bentuknya sebenarnya ya rada mirip normal tapi nggak normal-normal amat ya. Jadi kayak ada puncak-puncak kecil di sini gitu ya. Tidak terlalu normal distribusinya karena ini distribusi data, distribusi nilai ratanya. Tapi kalau kita lihat dari
peluang kemunculannya, yang muncul 1 kali, yang muncul 2 kali itu ada berapa, kita jadi punya ini, frekuensi yang tadi dibagi dengan jumlahnya, itu peluang kejadiannya. Jadi peluang kejadiannya yang muncul 1 kali itu berapa, yang muncul dan seterusnya gitu ya. Itu ketika kita hitung bentuknya normal. Jadi inilah distribusi peluangnya. Nah, kalau bentuknya sudah bell curve seperti ini, distribusi peluangnya atau probability distributionnya bentuknya normal seperti ini, berarti memang data yang dia punya tadi sifatnya parametrik gitu ya. Dan kita bisa melakukan, misalnya apa, kalau kita mau bandingkan ya bisa pakai t-test gitu ya, membandingkan 2 kelompok dan sebagainya. Jadi ya, jadi bukan distribusi data tapi distribusi peluang gitu. Moga nggak tambah bingung ya. Basically seperti itu. Jadi frekuensi dibagi dengan jumlah kemunculannya. Nah, dalam statistika inferensial itu prinsipnya adalah ini. Jadi kenapa kita perlu ngerti parameter statistik, galat, dan distribusi peluang? Itu karena cara mikirnya seperti itu. Bahwa ketika kita ingin menguji hipotesis, jadi uji hipotesis nanti urusan beda lagi. Jadi uji hipotesis basically ini, bandingin ya, membandingkan. Tapi nanti contoh untuk statistika inferensial yang ketiga ya, kita akan bahas tentang beberapa istilah statistika deskriptifnya dan ini. Jadi ada contoh tentang ini. T di sini distribusi peluangnya, distribusi T ini yang semacam lonceng T distribution. Jadi dia bandingkan antara statistik dengan parameter. Statistik itu yang X bar ini dibandingkan dengan dikurangi dengan parameter, jadi selisihnya ada berapa, lalu dibandingkan dengan standard error of estimate-nya, SE atau galatnya. Nah, itu ketika dia dibandingkan antara rata dan standard error estimate-nya atau standard deviation-nya, galatnya itu tadi, di pada sebuah distribusi peluang tertentu, jadi dia itu jatuhnya di mana gitu ya. Dia jatuhnya di mana, itu nanti disitulah kita akan bisa menolak atau menerima hipotesis. Waduh, apa itu ya? Ya, mumet ya. Ya, enggak lah ya. Jadi intinya tuh sebenarnya ini, intinya ketika kita melakukan terutama yang yang mencari perbedaan yang tengah tadi ya. Korelasi itu tinggal ngitung korelasi, regresi juga pemodelan itu beda lagi. Tapi yang ini basically adalah yang tengah ya. Jadi membandingkan selisih yang mana sebentar. Yang ini. Jadi yang ini ya. Jadi yang bawah ini t-test gitu ya. Sama ANOVA juga sebenarnya mirip-mirip, cuman kalau dia pakai varians ya. Jadi yang ini t-test yang membandingkan mencari perbedaan antara dua hal, itu cara mikirnya probabilistik seperti itu. Jadi cara mikirnya peluang. Jadi dia di sini ya t-testnya. Logistic regression pemodelan nanti ya beda lagi, tapi tetap masih dalam framework peluang ya. Jadi framework probabilistik. Jadi oke. Nah, jadi intinya adalah bahwa
cara berpikir statistika itu probabilistik. Makanya kalau belajar statistika biasanya dimulai dari belajar tentang probabilitas ya, peluang himpunan peluang gitu ya. Jadi kayak apa, kalau ada 5 bola biru dalam sebuah kantong dan 3 bola merah dalam kantong yang lain, atau dalam kantong yang sama misalnya, lalu diambil 2 bola, berapa peluang terambilnya. Jadi biasanya mulainya belajar dari situ, karena itu akan memberi landasan. Ketika kita ngambil sampel itu tuh basically kayak ngambil bola-bola itu ya, itu. Jadi mikirnya harus probabilistik. Jadi belum tentu kayak gitu ada. Jadi ada ketidakpastian gitu. Ada ruang kosong, ada luangnya di situ. Ya. Kalau dari dari etimologi tadi kan asalnya dari kata luang, lubang di tanah gitu ya, luang. Itu karena memang cara mikirnya, karena ada lubangnya, ada kekosongan, ada probability di situ, ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi ya, statistika inferensial yang melandasi adalah cara berpikir yang sifatnya probabilistik, gitu ya. Baik, gitu saja untuk Petrikor kali ini. Kita akan lanjutkan untuk statistika inferensial, ada seri 3-nya. Kalau hari ini kita mengenal parameter, statistik, galat, dan distribusi peluang, nanti untuk yang statistika inferensial ketiga kita mencoba uji hipotesis ya. Jadi ada salah satu contoh uji hipotesis, dites gitu aja ya. Jadi langsung dites, tapi perlu kenalan dulu sama apa itu rata, apa itu standar deviasi gitu ya. Ini kenalan. Mungkin teman-teman mungkin udah tahu, jadi ya refreshment aja. Gitu. Itu aja untuk kali ini. Sampai ketemu di Petrikor yang selanjutnya. Bye bye.